Hello everyone, back with me again, Mr. I, where we are going to study more about English. Today we are going to continue our lesson about TOEFL. In these sections, we are going to discuss more about structure and written expression. As you may know, that structure has three sections: listening comprehension, structure and written expression, and the third is written comprehension. Today we are going to talk about the second section, which is structure. Okay. Now we are going to continue questions number two. In this sections structure, you are required diminta to select one true answer, and then that answer will be your answer for the TOEFL. Okay, now let's move on with question number two. Okay, Sam Spade in the Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca of Humphrey Bogart's more famous roles. Di sini kita lihat Sam Spade. Nah, ini nama orang. Perhatikan ini ada huruf besar, capital letter. So this is something. This is nama orang, Sam Spade, nama belakangnya. In the Maltese Falcon, ini di huruf di italic, di garis mereng. Dalam ini, kemungkinan besar ini adalah judul buku. And Rick Blaine in Casablanca, dan si Rick Blaine, tadi kan Sam Spade, nama orang, ini nama bukunya. Kemudian dan, itu orang lain ya. Rick Blaine, orang kedua, in Casablanca, dalam Casablanca. Casablanca adalah buku yang punya si Rick Blaine. Di sini berarti ada dua orang, ada si Sam Spade dan si Rick Blaine. Masing-masing punya buku, ini dan ini. Oke. Di sini ada dua orang dan dua buah buku. Of Humphrey Bogart's more famous roles. And Humphrey Bogart's famous role adalah Humphrey Bogart's nama orang most famous roles. Role yang terkenal, peran yang terkenal. Ini Humphrey Bogart's most famous role. Ini bisa jadi Humphrey Bogart adalah nama karakter di sebuah tulisan atau di sebuah cerita. Humphrey Bogart most famous roles. Nah, di sini perhatikan bahwa di sini ada subjeknya sudah ada, Sam Spade dan si Rick Blaine, ada dua orang. Nah, kedua-duanya menjadi subjek untuk kalimat yang ini. Nah, yang kosong adalah karena subjek sudah ada, ya kan S, P, O, K. Setelah S berarti masuk P. Nah, P kita cari apakah ada P. Humphrey Bogart's most famous roles belum ada. Maka kemungkinan besar yang kosong sini adalah P, predikatnya. Nah, predikat di sini ada tentu dua orang, maka kalau dia masuk to be berarti are atau were. Kalau dia kata kerja, maka kata kerja tanpa s. Kata kerja tanpa s seperti they go, they study, they sleep, they eat, they drink, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan di sini adalah there are two. Nah, they are subjek predikat. Di sini sedangkan kita sudah punya subjek, maka nggak boleh double. Maka I salah. Yang B, two of them are. Nah, two of them, oke. Nah, two of them adalah subjek lagi, are predikat. Maka double lagi. Nah, ingat, nggak boleh double. Salah satunya saja. Oke, maka B juga tidak benar. Nah, two of them, kedua-duanya. Nah, two of them, ini bisa menjadi subjek, tapi sedangkan kita belum punya subjek di sini. Sedangkan yang kita butuhkan adalah predikat. Kosong sih predikat. Maka ini juga tidak benar. Sehingga yang pasnya adalah D, are two. Nah, adalah dua. Nah, dua karena si Sam Spade sama si Rick Blaine. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah D, karena di depan sudah ada subjek, kemudian di yang kosong di sini adalah yang belum ada, yaitu predikat. Yang missingnya adalah predikat. Therefore, yang tepat adalah D. So, nomor 2 D. Berikutnya, nomor 3. The compound microscope has not one, but two lenses. Compound microscope yang compound, yang didempet, yang didouble, seperti itu. Has not one, nggak punya satu. Nah, di sini perhatikan bahwa has not one, nggak punya satu, dia berbentuk negatif. Has not. Nah, has not. Nah, kalau dia bentuk negatif, maka nanti kalau ada butuh kata penghubung yang cocok di sini, maka yang cocoknya adalah negatif juga. That's satu. Two lenses.
dua lensa. Jadi mikroskop yang digabung itu di compound tidak punya 1.2 lensa. Nah, subjek sudah ada di compound mikroskop, has menjadi predikatnya. Berarti SP sudah ada. Di sini not one, two lenses. Nah, ini akan menjadi yang akan kita cari. And also, and also itu bergabung berbentuk positif, sedangkan di sini berbentuk negatif. Sehingga A tidak cocok. Nah, but itu dia artinya enggak, bukan. Dan dia itu berbentuk negatif. Nah, di sini kan compound mikroskop nggak punya 1 tapi 2 lensa. Nah, ini cocok dia. Nggak punya 1 atau bukan cuma punya 1 tapi 2 lensa. Nah, but sini negatif, temannya juga negatif. This is good. Nah, and they are ini ada R masuk predikat, sedangkan has sudah ada predikat double. Plus ini menggunakan N dan dia itu bentuk positif. Sehingga yang C tidak cocok. Nah, ini agak sama dengan B. Sama-sama but, namun menggunakan R. R itu predikat, sehingga tidak cocok di pilihan ini. Sehingga nomor 3, pilihan yang tepat adalah but. Oke. Karena dia berbentuk negatif dan tidak ada kata lain yang menambah unsur kalimat. Unsur kalimat SPOK. Yang wajib S1, P1. All lebih dari 1 nggak apa-apa. Kalau lebih dari 1 nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Oke, therefore nomor 3 jawabannya adalah but. Oke. Nah, berikutnya adalah nomor 4. During the Precambrian period. Nah, sini diperhatikan ada koma. Nah, di sini menggunakan kata hubung. During. Apapun kata hubungnya, biasanya ntar ada koma di setelahnya itu. Di satu set, lalu muncul koma. Nah, dia bisa pendek, bisa panjang. Yang jelas adalah dari kata hubung ini sampai ke koma yang di sini semua menjadi keterangan. Keterangan bagi siapa? Bagi kata sesudahnya. Jadi earth crust. Earth crust. Crust itu lempengan bumi. Ya, form terbentuk. Nah, di sini kita lihat maka subjeknya adalah earth crust. Di sini kan yang ini semua menjadi keterangan. Nah, yang menjadi subjeknya adalah earth crust. Nah, earth crust berbentuk tunggal, 1. Form. Nah, form itu bentuk past, bentuk lampau. Form telah terbentuk and life. Nah, di sini yang perlu diingat adalah bahwa subjek sudah ada, earth crust, dan dia berbentuk tunggal. Kemudian predikatnya di sini ada 1. Dan dia berbentuk past. Nah, kalau ada n, dia itu dia menggabungkan. Jadi walaupun kesannya 2 tapi dianggap 1. Misalkan Budi study, listen to the song and watch TV. Nah, ada n di situ. Nah, listen to the song and watch itu nggak jadi masalah karena n itu menggabungkan antara yang 1 dan yang berikutnya. Jadi dia dianggap tunggal. Jadi 2 tapi dianggap 1. Seperti itu. Nah, form. Namun yang perlu diingat yang berikutnya adalah ketika dia menggunakan bentuk pas di sini, maka yang berikutnya juga harus pas. Ya, di sini. Nah, di sini kan life itu kehidupan, indices, seperti itu. Jadi, nah mana yang cocok di sini? Nah, di sini ada first appear, first to appear is first appearing. Di sini ada berapa yang menggoda? Kita misalkan yang A, first appear. Di sini ada first. Nah, first itu adalah bentuk adverb, bentuk keterangan. Di sini menjelaskan urutan saja. Nah, adverb atau keterangan sebenarnya nggak terlalu penting. Dalam artian dia boleh ada, boleh tidak. Kalau dihapus pun nggak apa-apa. Nah, cuma dia kalau ada, ya ada, nggak masalah. Yang jelas first itu menjelaskan verb sesudahnya. Nah, di sini kan appear, kata kerja, dijelaskan lagi oleh first. Nah, muncul gimana? Pertama kali muncul. Nah, pertama kali itu fungsinya adalah menjelaskan kata kerja. Nah, di sini appear kata kerjanya. Sehingga first-nya oke. Nah, yang perlu saya bahas adalah bahwa polanya menggunakan form verb 2 diikuti oleh verb 2. Di sini ada kecocokan. Nah, itu dia. Oke, sehingga A mungkin jawaban. Nah, simpan dulu, nanti kita bahas. First to appear. Nah, to itu adalah kata hubung. Sehingga apapun yang muncul setelah to itu nggak dianggap lagi kata kerja, nggak dianggap lagi predikat, dia hanya keterangan. Nah, seperti itu. Kemudian, sedangkan di sini kan
ada first clause form terbentuk atau membentuk, dia itu kata kerja, sehingga dia harus sesuai, dia harus imbang ketika masuk pola berikutnya. Ini kan if clause, ini noun-nya, kemudian form verb duanya, and life noun-nya lagi, maka harus diikuti oleh verb duanya lagi. Dia harus sesuai sama A sama A, B sama B, seperti itu. Nah, sehingga yang cocok itu A. Nah, yang B itu nggak cocok karena dia menggunakan to appear. To appear ada to-nya, maka itu menjadi keterangan. Walaupun di kesannya seperti kata kerja, tapi kayak ada dimentahkan, dibatalkan dengan ada maksudnya to. Oke, maka B itu tidak jawaban. Nah, first appearing. Nah, itu beda. Sedangkan di sini pakai ed, yang kedua sini pakai in. Itu yang gampangnya, sehingga C juga bukan jawaban. Nah, appearing itu juga masalahnya dia in. Nah, in itu bukan berupa kata kerja, tapi istilahnya participle. Nanti kita jelaskan participle lagi. Yang jelas adalah ini lebih kurang sama. Ada ini lah kita bilang di belakangnya. Yang mungkin jawabannya jadi A. Karena modelnya sama. Antara earth transformed and life first appear. 4 A. Oke. Nah, kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian berikutnya nomor 5, the heart palate form repetitions. Heart palate itu palate apa ya? Kayak rongga dalam mulut itu. Form repetition membuat partisi, bentuk partisi itu pemisah. And nasal passage. Nasal passage itu aliran di hidung. Nasal passage. Nah, di sini the heart palate form repetition membuat partisi. Partisi itu kayak ada sekat antara satu bagian dengan bagian lain. Nah, nasal passage di sini salah satunya sudah disebutkan bahwa nasal passage. Jadi form partition membuat partisi penyekat antara yang titik dan nasal passages. Nasal passage yang satu lainnya lagi. Nah, oke, dia dibuat sekat antara sesuatu dengan nasal passage. Ya. Jadi yang itu yang nomor 5. The mouth partition, the mouth and nasal passage. Nah, partisi itu yang jelas itu partisi kalau ada ini satu bagian, misalkan ada partisi akhirnya menjadi dua, kayak satu ruang dipelah dua gitu, dibuat partisinya, maka akan menjadi dua ruangan. Nah, ini yang jelas adalah salah satunya adalah nasal passages. Sehingga dengan memahami konsep what is partition itu, akan ada ruangan yang baru di sini, ruangan yang lain. Nah, A dan nasal passage. A itu apa gitu? Nah, itu ya. Nah, sini partition mouth membuat partisi mulut dan nasal passage. Nah, sini nggak jelas karena ini hanya bukan sebuah membuat partisi mulut dan nasal passage dan rongga hidung. Seharusnya ada kata tambahannya lagi supaya dia kalimatnya lebih jelas. Nah, partisi itu di mana letaknya? Seperti itu. Sehingga mouth ini oke, tapi kurang jelas. Sehingga ini A bukan jawaban. Nah, ini yang jawabannya, between the mouth. Antara. Dia kan ruang A, ruang B. Partisi itu di mana? Di antara, di tengah dia. Di antara ruang A dan ruang B. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, lalu kenapa nggak C, is between? Nah, kan sudah ada kata kerja. Ya, form di sini. Ada P, predikat. Sehingga nggak butuh lagi predikat baru. Sama juga dengan ini. Yang dia malah sangat salah. Karena ada I sebagai subjek, lalu ada I sebagai predikat. Double. Dengan di sini subjek sudah ada. Dan predikatnya juga sudah ada. Jadi kalau sudah ada satu predikat, jangan cari predikat lain. Jadi kalau saya bilang kadang-kadang itu subjek itu ibarat ayah. Predikat itu ibu. Satu ayah, satu ibu. Jadi ayah kita siapa? Ya ayah kita. Nggak boleh nambah lagi ayah baru. Kalau predikat ibu ya ibu satu orang, itu ibu kita. Oke. Nah, jadi nomor 5 jawaban yang pas adalah yang B, between the mouth and nasal passages. Oke. Kita lanjut lagi nomor 6.
Conditions required for seed germinations include abundant water and adequate supply of oxygen. And apa? Di sini yang perlu kita lihat adalah bahwa di sini ada pola yang berurutan, yaitu abundant water, koma. Cara melihatnya ada koma, ada 2 koma di sini, 1, 2. Berarti ada 3 item, 1, 2, 3. Karena koma 2 berarti ada 3 item. Nah lalu n yang keempat. Nah dia itu harus sama. Ada pola yang harus diikuti. Lihat pola ke belakangnya. Di sini ada abundant water, abundant kata sifat, water kata benda, and adequate supply of oxygen. Berarti ini yang ketiganya. Adequate supply, ini kata sifat, of oxygen kata bendanya. Nah, n apa? Jadi polanya adalah kata sifat dan kata benda. Lalu kita lihat di sini adequate supply. Ini ada 2 kata. Lalu namun dia membentuk sebuah rangkaian kata sifat. Adequate supply, adequate kata sifat, supply kata benda. Nah, adequate supply of oxygen. Lalu ini dianggap sebagai kata sifat utamanya. Ini hanya kata penjelas. Adequate apa? Adequate supply. Masih dianggap pola yang sama dengan abundant. Lalu of oxygen. Nah, ini kan kok ada of, ya nggak masalah. Ini karena 3 kata, sehingga harus dipisah dengan kata of. Namun polanya sama, yaitu ada kata sifat dan kata benda. Sifat, kata benda, kata sifat, kata benda. Nah, karena dia sudah diintroduce, sudah dikasih nampak awal, ada kata sifat plus kata kerja di awal di sini, maka pola yang ketiga juga harus ikut dengan pola yang sebelumnya. Nah, di sini the temperature must be appropriate. Ini malah kayak sebuah kalimat. Dan itu salah, sedangkan di atas sudah ada subject, include, dan sudah ada PP-nya, sudah ada, sudah ada. Sehingga kita nggak butuh subject predicate yang baru, yang hanya butuh adalah kata sifat dan kata benda yang ada di sini. Nah, having appropriate temperature, having appropriate temperature ini juga ada kata kerjanya, so we don't need that. Kelebihan ntar kalau kita masukkan. So again, A, B salah. Yang benar mana? Nya antara C dan D. Bedanya adalah yang D ini salah. Kenapa? Karena appropriately temperature, appropriately adalah kata adverb, dan adverb itu temannya kata kerja. Sedangkan temperatures adalah kata benda, maka tidak sesuai. Oh ya, Anda harus memahami bahwa ada perbedaan jenis kata, seperti kata benda, kata sifat, kata kerja, adverb, itu yang utama dulu. Yang itu harus dipahami sehingga nggak salah pakai. Di sini misalkan kata sifat dan kata benda. Mana kata sifat, mana kata benda? Jangan bertukar. So you have to understand that. Nah, di sini menggunakan adverb misalkan. Ali biasanya adverb, tapi nggak mutlak. Adverb. Nah, adverbnya kawannya kata kerja. Nah, ini kata benda. Nah, temperate malah. Nah, temperature sebenarnya. Nah, sini yang benarnya adalah C. Appropriate temperatures. Oleh karena itu, jawaban nomor 6 adalah C. Okay, I think we have discussed some materials, and then I hope that you bisa belajar lah dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Grammar itu, structure itu gampang-gampang susah. Dia materi nggak terlalu banyak. Namun ketika melihat ke sebuah soal seperti ini, kita tuh ibarat petani yang belum tahu mau ngapain ke kebun. Jadi pas mau datang ke kebun itu harus membawa tools yang banyak. Bawa cangkul, bawa parang, bawa linggis, mungkin bawa tools yang banyak karena kita belum tahu mau ngapain. Nah, jadi Anda harus siap dengan tools itu. Anda harus siap dengan skills. Dan Anda ketika melihat soal itu harus cepat-cepat memutuskan Anda itu akan butuh apa. Jadi skill apa yang akan Anda pakai ketika ketemu dengan sebuah soal. And that's the most important thing. Paling penting itu. Karena kalau nggak demikian, kita akan meraba-raba dan kita nggak tahu mau membahas sisi yang mana dari soal. Misalkan di sini partition between. Nah, bahwa dia menggunakan partisi harus karena dua benda, maka harus ada menggunakan between seperti itu. Di sini menggunakan adjective plus noun. Nah, untuk melihat itu ini skills, butuh skills. Nah, dan itu harus cepat ditangkap oleh semua orang yang ingin menjawab soal TOEFL. Oke. I think that's for now. Itu dulu yang bisa saya jelaskan dalam sesi ini.
Insyaallah kita bisa lanjut ke next video, which I hope that you can learn something out of this video, and then you can use them, dipakai skillnya itu. Tapi ntar harus diulang lagi ya. You need to study more questions, dilihat lagi soal yang lain. Use internet, gunakan internet for your study. Lihat ke YouTube, banyak bahan-bahan lain yang bisa digunakan to study structures, or you can use your handphones like this, for example. Kita di-download aplikasi yang berkaitan dengan TOEFL. This is very useful. Kalau pegang sebentar, bisanya sedikit. Kalau sering dipegang, insya Allah akan lebih bisa. Okay, good luck with your study, and we'll see you again some other times. Keep up the spirit. Until next time.